Sidang Jumat rahimakumullah. Menurut saya, tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan syafaat dari Nabi SAW adalah kalau hari-harinya banyak bersalat kepada Nabi SAW. Iya, sebab kalau orang itu sudah dimampukan lisannya mudah bersalat kepada Nabi SAW, baik salawat yang pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ditambah dengan salat Ibrahimiyah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, atau salawat yang lain Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu juga bentuk salawat lain. Ada banyak salawat-salawat Nabi SAW yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dan ini sebetulnya adalah juga merupakan tangga-tangga untuk dikabulkannya doa, jalan-jalan untuk diterimanya semua harapan, dan akan dikabulkan semua keinginan dan bahkan angan-angan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Cinta kepada Nabi SAW adalah dengan ittiba. Untuk bisa menjalankan semua yang hebat yang sudah dicontohkan oleh Nabi, harus dimulai dari yang paling kecil, yang paling sederhana, yang paling ringan, adalah berselawat kepadanya. Misalnya, Anda ingin sekali menjadi ahli tahajud. Ingin menjadi apa? Ahli tahajud. Mungkin ada di antara hadirin, di antara sidang Jumat, usianya sudah senja, tapi masih belum bisa istiqamah bertahajud. Padahal tahajud ini adalah kebiasaan Rasul, di mana Rasulullah SAW mewajibkan dirinya. Saking pentingnya salat sunnah yang satu ini. Di dalam kehidupan Rasul ada dua salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkannya, yaitu qabliyah fajar atau qabliyah subuh dan salat tahajud. Barang siapa melakukan sunnah yang hebat ini, pasti dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan salat subuh itu kan fi zimmatillah. Faidah orang yang salat subuhnya berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan jaminan kosong. Selama tentu dia melaksanakan ketakwaan di luar salat-salatnya dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Lalu Anda dimampukan bisa qobliyah subuh setiap hari. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Ini yang disunahkan, dan saking pentingnya dua surat itu sebagai modal pada hari ini. Sebab kekufuran yang membuat hidup kita hancur, dan kehilangan tauhid yang membuat kita menjadi kufur. Sehingga kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Orang yang qobliyah subuh otomatis karena sudah siap-siap ingin menyambut subuh. Dan dia adalah orang-orang yang dalam jaminan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal-hal besar, terutama ibadahnya, ketakwaan dan ketaatannya. Jalan-jalan memenuhi hajat hidupnya, Allah akan penuhi, termasuk jalan-jalan untuk mencapai surga dan kemuliaan hidupnya. Tetapi untuk menjadi ahli tahajud, untuk menjadi ahli qobliyah subuh, apalagi berharap keluarga kita pun demikian, istri kita, anak kita, menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk itu semua, tentu ada satu proses. Orang-orang yang mampu bangun malam dan kemudian isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya, lalu kemudian dia sholat, tidak ada yang melihatnya, lalu dia berdoa dan berselawat kepada Nabi SAW, kemudian membaca Quran, orang ini termasuk yang Allah tertawa melihatnya. Allah tertawa melihat orang seperti ini. Dalam satu riwayat, bahwa Allah tertawa bukan cuma senyum dan bahagia kepada orang ini, tetapi orang ini membuat Allah tertawa bahagia, sama statusnya dengan orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, mengambil kuda yang terbaiknya. Kuda ini lebih baik daripada semua kuda sahabatnya. Ketika pasukan tercerai-berai, dia tetap standby dengan kudanya dan berharap mendapatkan syahadah. Kalau dia mati, mati syahid. Tapi kalau dia hidup, dia tetap teguh. Orang ini kata Nabi SAW, Allah pun tertawa kepada dia. Ada dua orang di mana Allah tertawa kepadanya. Orang yang berjihad seperti tadi, dan orang yang bangun malam, berdoa dan berselawat, kemudian tilawatul Quran. Kepada kedua orang ini Allah tertawa. Tetapi untuk menjadi ahli syahadah, untuk menjadi ahli tahajud, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ini adalah jalan hidup orang-orang bergengsi.
jalan hidup orang-orang kuat, jalan hidup orang-orang yang mulia. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kesempatan berittiba kepada Nabi SAW seperti itu? Ingin menjadi orang yang berakhlakul karimah seperti Nabi, atau setidaknya jauhlah nggak mungkin kita seperti Nabi. Diberikan jalan untuk bisa mencintai semua yang dicintai oleh Nabi SAW, untuk membenci semua yang dibenci oleh Nabi SAW. Saran saya, bersalawatlah kepadanya. Sallu wa sallimu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah. Saran saya, ini hari Jumat, mulailah. Bahkan sekarang juga saat mendengarkan khutbah ini, jadilah ahli sholawat. Insya Allah setelah itu dimudahkan kepada Anda untuk mengittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dimudahkan kepada Anda untuk mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimampukan untuk ittiba, menapaktilasi jejak-jejak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.